Pasukan dan tank-tank militer Zionis Israel ditarik mundur dari kota Gaza ke wilayah yang telah disepakati dalam gencatan senjata. Sementara itu, Trump akan berkunjung ke Mesir untuk menandatangani secara resmi kesepakatan gencatan senjata. Lantas, akankah bara perang di Gaza benar-benar padam? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan pengamat hubungan internasional Binus University, Batia Mariatul. Assalamualaikum, Batia. Waalaikumsalam. Batia, 10 Oktober kemarin gencatan senjata telah diberlakukan, tetapi 2 jam setelahnya Gaza kembali diserang. Apakah gencatan senjata ini akan menjadi titik akhir terbukanya pintu perdamaian di Gaza, ataukah ini hanya pola sementara saja? Ya, itulah kekhawatiran saya, Mbak Nadia. Dari awal di berbagai media saya bilang, ini mentionnya Trump itu agreementnya adalah ceasefire. Itu yang sangat dikhawatirkan. Justru bukan hanya ceasefire, entah itu permanen atau tidak. Yang kita harapkan, saya pikir seluruh masyarakat dunia itu adalah berdirinya negara Palestina sebagai sovereignty, berdaulat dan merdeka. Itu yang kita harapkan begitu. Jangan hanya ceasefire, karena kalau berdasarkan story, berdasarkan sejarah yang sudah ada, kalau hanya ceasefire biasanya akan ada tindak Israel mendahului untuk menyalahi agreement tersebut. Kalaupun tidak, biasanya dia akan melakukan provokasi sehingga si Hamas ini biasanya ke-trigger untuk melakukan serangan seperti 7 Oktober lalu begitu. Jadi saya khawatir ini adalah hanya sementara walaupun agreementnya adalah permanen. Demikian yang dikatakan oleh Trump begitu ya. Maka tidak aneh ketika announcement bahwa terjadinya ceasefire, tiba-tiba ada serangan dari Israel ke Gaza kembali. Dan bahkan ini bukan di hari yang sama itu, wah. Ini saya hanya bisa geleng-geleng kepala, ternyata analisis saya nyaris tidak ada yang meleset satupun. Saya baru bilang belum jeda 1 hari, ini khawatirnya nanti akan ada tindakan dari Israel yang menyalahi agreement. Betul. Jadi baru saja announcement diumumkan, langsung ada tindakan penyerangan di saat warga Gaza celebrate this moment begitu kan. Nah itu yang saya sesalkan, dari dulu begitu, story-nya dari dulu demikian begitu ya. Mbak Tia, tapi per hari ini posisi Gaza, daerah Gaza sudah clear dari pasukan Zionis Israel. Penilaian Anda? Harusnya demikian. Ini sebetulnya agreement yang dibuat oleh Amerika, kemudian ada beberapa mediator di situ, ada Qatar juga, begitu ya, ada Mesir juga. Ini sebetulnya merupakan bagian dari DKPBB yang diveto oleh Amerika Serikat tahun 2025, begitu ya. Isinya salah satunya harus ditarik pasukan Israel dari Gaza, kemudian ada batas teritori yang dimention di DKPBB tersebut. Nah seharusnya itu menjadi bagian daripada ceasefire permanen ini, ceasefire agreement ini. Jadi jangan hanya sebatas penarikan pasukan, berikutnya step berikutnya harus ada rebuild atau membangun kembali Gaza, harus ada yang bertanggung jawab tentang pembangunan Gaza dan kerusakan yang terjadi, kemudian dilanjutkan harus pembentukan pemerintahan Palestina yang itu berasal dari orang Palestina. Dari otoritas Palestina, jangan coba-coba kayak Irak begitu ya, diambil dari negara lain atau dari Amerika sendiri, enggak bisa. Tapi Mbak, kita lihat ada langkah yang cukup besar yang diambil oleh Trump dalam hal ini. Ia akan menuju ke Mesir untuk menandatangani proses gencatan senjata. Bahkan pertukaran sandera juga akan dipantau secara langsung oleh Trump. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, ini hanya sebatas ceasefire jadinya, agreement. Pertukaran sandera, penarikan pasukan Israel, kemudian ada penandatanganan. Yang saya harapkan, dan saya pikir bukan hanya saya sebagai akademisi yang fokus di bidang Timur Tengah, tapi masyarakat dunia juga, saya pikir adalah menunggu what next, apalagi selanjutnya. Kita harapkan selanjutnya itu adalah berdiri negara Palestina sebagai negara berdaulat yang merdeka. Karena kalau sudah berdiri negara Palestina yang berdaulat dan merdeka, itu artinya Israel tidak bisa semena-mena lagi. Tiba-tiba sedang tenang, nah nanti dia akan melancarkan lagi serangan secara sepihak, kemudian melakukan playing victim lagi. Nah itu yang kita khawatirkan, karena ini sudah 70.000, almost 70.000 meninggal rakyat sipil. Makanya kan di Eropa juga sekarang beriak ya publik bagaimana memprotes. Bukan hanya persoalan ini muslim, ini bukan. Enggak, ini kita lihat justru yang paling besar beriaknya itu adalah dari negara-negara Eropa, termasuk juga Inggris dan Amerika sendiri. Bahkan sekarang warga Tel Aviv sendiri itu adalah protes dengan kebijakan Netanyahu ini. Jadi artinya apa? Artinya dunia sudah muak lah melihat apa yang dilakukan oleh rezim Netanyahu dan koalisinya ini begitu. Oke Mbak Tia, tapi kalau kita lihat bagaimana pertukaran sandera yang dilakukan antara Zionis Israel dan juga Hamas begitu. Ada dialog yang cukup alot
terkait dengan nama-nama yang akan ditukarkan. Ya. Ini bagaimana, Mbak? Ya, harusnya ada win-win solution dari kedua belah pihak. Mungkin Israel berpikir orang terpenting harus segera dikeluarkan, begitu ya, dibebaskan. Siapa, kemudian dari Hamas siapa, ini ada terjadi deadlock. Tapi saya pikir deadlock dari figur yang masing-masing akan dibebaskan ini jangan sampai memperkeruh atau menjadi konflik kembali. Karena tetap yang rugi adalah warga sivil di Gaza, dan kita semua seluruh masyarakat dunia pay attention terhadap humanity, terhadap warga sivil yang tidak tahu apa-apa, tidak berdosa, harus sampai mati dalam setiap hari, setiap detik bahkan. Itu yang harus kita pay attention ke sana, Mbak Nadia. Oke, Mbak, tapi dalam proses gencatan senjata ini ada satu poin utama yang bisa kita highlight, yaitu Hamas memiliki diambil attentionnya 100% dari posisi Gaza, daerah Gaza tersebut. Artinya seperti apa, Mbak? Apakah kondisi ini akan menyebabkan dampak-dampak tertentu yang barangkali bisa merugikan masyarakat Gaza atau bagaimana? Ya, jadi seperti ini, Mbak. Dulu secara politik pada election, Hamas itu kan sebagai pemenang di Gaza. Jadi memang dia penguasanya di Gaza ketika terjadi election, Fatah itu kalah oleh Hamas. Nah, makanya Israel itu kan memang antipati dengan Hamas itu karena dia sebetulnya mendukung Fatah yang selama ini pergerakannya lebih kepada diplomatis daripada sebagai fighter seperti Hamas begitu ya. Tapi kenyataannya masyarakat Gaza itu lebih memilih Hamas. Artinya Hamas punya power di Gaza. Sekarang dengan kondisi konflik yang semakin meruncing dan itu merugikan masyarakat sivil Gaza, Hamas sudah available untuk meletakkan powernya, untuk meletakkan kekuasaannya. Padahal secara demokratis ya dia terpilih begitu kan. Hamas itu kan partai. Nah, ini harus saya pikir dipahami juga oleh masyarakat Indonesia. Ini adalah partai begitu ya. Jadi ketika sekarang Hamas sudah melihat bahwa ini adalah ruginya masyarakat sipil sendiri, dia berani meletakkan powernya, apalagi yang ditunggu? Harusnya Israel available juga untuk mengakui Palestina sebagai negara. Tapi kan tidak, kenyataannya sekarang adalah ceasefire. Dan kita tidak tahu apakah betul permanen atau tiba-tiba ada serangan lagi. Maka yang diharapkan adalah ke depan mediator saya pikir harus ditambah, bukan hanya Egypt dan juga Qatar. Dari dulu sejarahnya hanya negara itu saja yang terlibat. Tapi pada akhirnya juga proses ini gagal. Selalu gagal. Iya, jadi harus ada negara yang lebih powernya bagus yang terlibat, mungkin ditambah satu negara Eropa, satu negara Arab yang cukup punya power begitu ya. Bagaimana agreement ini bisa stabil, Israel tidak menyalahi agreement, dilanjutkan dengan berdirinya negara Palestina. Itu yang harus kita perjuangkan. Mbak Nadia, ini kita sudah pakai ini ya. Bersemangat, ini bukan hanya ceasefire nih, publik Indonesia. Kita harus tetap pay attention, mendukung terus demi kemanusiaan. Ya, tidak boleh ada penjajahan lagi dan Palestina harus berdiri segera sebagai satu negara. Mbak Tia, apa faktor paling krusial agar gencatan senjata ini bisa berumur panjang? Tidak ada lagi gencatan senjata yang berkesudahan seperti sejarah gencatan senjata sebelum-sebelumnya. Ini aktor yang paling dominannya kan Amerika sama Israel. Jadi artinya kalau Amerika dalam hal ini adalah Trump administrations available atau bersedia untuk mendukung agreement ini supaya permanen, selesai sebetulnya. Kecuali kalau tiba-tiba Trump menyalahi agreement kemudian support kembali Israel untuk menyerang kembali Gaza, nah itu lain masalah. Jadi ini problemnya akar permasalahannya itu udah Amerika sudah. Jadi kalau Amerika legowo sudah stop begitu ya, kemudian mendukung negara Palestina berdiri, jangankan ceasefire. Kalau Amerika mendukung saja negara Palestina berdiri, selesai. Israel nggak bisa ngapa-ngapain begitu. Masalahnya kan Trump selalu ada di samping Netanyahu dan selalu mendukung apa yang diinginkan Netanyahu. Kalau misalnya Netanyahu menyerang, kemudian Trump meng-approve, ya sudah, mengiyakan, ini akan terjadi lagi serangan itu. Tapi kalau tidak, bahkan lebih ekstrim misalnya ya, karena ada hoax juga saya lihat di berbagai media sosial bahwa Trump mengakui kedaulatan negara Palestina, itu bagus. Sayangnya saya cek itu masih hoax gitu ya newsnya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, ya itu bagus begitu. Jadi problemnya bagaimana supaya ini adalah tetap eksis agreement ini, aktornya adalah hanya satu, Amerika Serikat. Bisa nggak kira-kira Trump melakukan itu begitu? Oke Mbak Tia, ini terakhir, langkah realistis yang bisa kita lakukan sebagai negara-negara yang mendukung sekali kemerdekaan perdamaian di Gaza, apa yang perlu kita lakukan? Singkat saja. Dua ya mungkin ya. Satu, Indonesia harus tetap bersuara di UN. Yang kedua, kalau ada serangan kembali dan Israel menyalahi perjanjian, kita kirim pasukan sebanyak-banyaknya. 20.000 ya. 20.000. Presiden bilang 20.000 kita kirim sebagai pasukan perdamaian. Ini akan jadi atensi besar bagi kita masyarakat Indonesia yang tentunya mengharapkan kedamaian dan juga
kemerdekaan di Palestina. Terima kasih Mbak Tia Mariatul, pengamat hubungan internasional dari Binus University sudah bergabung bersama kami.